Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Maroko dari tahun 2004 sampai 2006, lebih kurang 2 tahun. Tapi banyak cerita-cerita itu tidak bisa saya tuliskan, tak sempat. Alhamdulillah ada adik kelas saya yang menceritakannya menjadi sebuah kenangan yang luar biasa. Ini dia, sudah jadi buku. Judulnya Dari Negeri Matahari Terbenam, Potret Islam dan Keilmuan di Maroko. Ditulis oleh Zian Al-Ghifari. Jazakumullah khairan, berkah selalu. Mudah-mudahan menjadi kenangan amal jariah. Penting bagi bapak ibu yang ingin mengirim anaknya untuk ke Maroko, adik-adik yang mau berangkat ke Maroko juga perlu tahu. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Al-Ghifari, mahasiswa S2 di Universitas Hasan II, Kota Muhammadiyah, Kerajaan Maroko. Saya abituren angkatan 63 Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Walid Bangkinang. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips dan trik bagaimana caranya untuk bisa lolos ujian ke Timur Tengah. Nah, kebetulan saya angkatan 63, artinya saya keluar lulus tahun 2016. Nah, kebetulan pada beberapa bulan sebelum itu, sebelum wisuda, perayaan, kita mencoba peruntungan untuk mengikuti tes di Timur Tengah. Bulan April itu sekitar ada 3 negara yang menyediakan beasiswa. Nah, beasiswa Maroko, Sudan, dan Mesir. Nah, ketika itu saya memilih Maroko untuk negara selanjutnya, mencoba peruntungan apakah nanti lulus atau enggak. Setelah itu saya mencoba untuk mendaftar. Setelah mendaftar tentunya kita perlu persiapan persiapan seperti bahasa Arab, nahwu sharaf, kemudian qawaid lughah, hadis-hadis populer, tahfizul Quran sekitar 5 juz. Nah, itu persiapan saya. Selanjutnya setelah kita mendaftar, kita menyelesaikan registrasi ke UIN Suskariau. Ketika itu pendaftarannya di Universitas UIN Suskariau. Nah, kebetulan orang-orang yang mendaftar ke Maroko itu se-Indonesia ada sekitar 750 orang. Pas itu ya tentu kaget lah, terkejut karena melihat orang yang banyak sekali. Sementara yang akan diterima beasiswa itu hanya 15. Jadi kemungkinan yang sangat kecil untuk bisa lulus. Tapi saya tidak menyerah dengan angka itu. Saya lihat kalaupun angkanya besar, tentu saya bisa insya Allah. Makanya saya pun memberanikan diri untuk ikut. Jadi tesnya ada 2. Yang pertama tes secara tulisan, secara tahriri, dan yang kedua tes syafahi. Nah, jadi tesnya ada 2. Yang pertama tes tahriri atau kitabi, tulisan. Yang kedua tes syafahi atau lisan, interview. Tes tulisan itu seperti yang saya sampaikan tadi, materinya terdiri dari bahasa, mufradat, al-jama', mufrad al-jama', kemudian ad-did atau sinonim dan antonim kata. Itu harus kita hafal dengan benar-benar. Nah, selanjutnya ada fahmul makro. Kita mesti memahami apa yang ada di teks tulisan. Setelah itu kita keluarkan ke tulisan-tulisan setelahnya. Nanti ada persoalan objektif. Jadi soal-soal yang akan disediakan itu semuanya objektif. A, B, C, D. Atau bahkan sampai E kalau tidak salah. Nah,
Selanjutnya ada soal-soal nahu, sorof. Kita disuruh untuk mengi'rab, kita disuruh untuk menentukan ini apa sigatnya, apa i'rabnya dan segala macam. Yang ketiga ada soal hadis-hadis populer. Kita disuruh untuk menyambung hadis populer, kita disuruh untuk mengartikan hadis-hadis populer. Ya paling enggak itu ada di hadis arba'in lah minimal. Selanjutnya hafalan Quran tentunya itu ada juga di ujian tulisan. Itu sekitar juz 1, 2 dan juz 30. Itu yang tulisan. Nah, setelah kita menyelesaikan ujian tulisan, barulah kita menghadapi ujian lisan. Biasanya ujian lisan ini juga seperti tadi, ada beberapa soal. Yang pertama, kita akan ditanya dengan bahasa Arab oleh penguji. Kebetulan penguji saya ketika itu ya dosen bahasa Arab yang ada di UIN Suskariau. Kita akan ditanya, kenapa sih kamu pengen ke Maroko? Mal hadaf limuwasalatid dirasah ilal maghrib, katanya. Ya kita harus menyampaikan apa sih keinginan kita, apa target kita, apa tujuan kita kuliah di Maroko, dan apa yang motivasi kita, dan semua jawaban itu kita sampaikan dengan bahasa Arab. Yang kedua ya tahfiz Quran. Nanti kita akan ditanya, kam hafizta minal Quran, kam min ajza. Ya kita mesti mutskin, pengen nyampaikan berapa juz, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau saya sarankan minimal 5 juz. Dan pertanyaan selanjutnya adalah kita akan disuruh untuk membaca kitab dalam bahasa Arab, kitab ataupun artikel. Nah nanti setelah kita baca, kita akan disuruh i'rab dan dikoreksi oleh penguji tersebut. Kalau kita baik ya insya Allah kita akan dapat keuntungan, tapi kalau enggak ya nanti nilainya akan dikurangi. Begitu, itu ada 2, lisan dan tulisan. Dan akhirnya alhamdulillah saya dinyatakan lulus sekitar 1 bulan setelah tes tersebut. Kalau saya simpulkan ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama niat itu ya paling penting. Kita pengen ke Maroko itu untuk apa? Kita pengen ke Timur Tengah itu untuk apa? Kita pengen ke Mesir, Sudan, Arab Saudi itu untuk apa? Kalau niat kita baik, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Yang kedua tentunya usaha. Sebelum kita tes, kita perlu usaha yang paling maksimal. Kita hafalkan mufradat, kita hafalkan Quran, kita hafalkan kaidah-kaidah nahwu sharaf, dan kita praktekkan. Dan kita mesti sering-sering muhawarah, berdiskusi, berdialog dengan bahasa Arab dengan teman-teman sekitar kita. Yang ketiga tentu tawakal. Nah, setelah saya melakukan ujian tersebut, saya akan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini apa yang saya dapati itulah yang terbaik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan ke Maroko kepada saya. Nah, alhamdulillah saya pun memilih Maroko untuk sebagai pelabuhan ilmu selanjutnya. Dan alhamdulillah saya sudah masuk tahun ke-5 di Maroko, selesai S1 dan sekarang nyambung ke S2. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.